Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut Ramadan ini bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan ampunan. Kita sambut dengan sukacita gembira. Semoga Allah ampuni dosa kita semua. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dasarnya iman. Jadi ada stressingnya itu kata-kata iman. Dia puasa bukan karena ikut-ikutan doang. Ngapa puasa? Ya, tetangga puasa malu kalau nggak puasa. Nah, itu bukan iman dasarnya. Ngapa puasa? Ya orang-orang puasa saya puasa aja deh, nggak begitu. Ngapa puasa? Malu sama tetangga. Bukan malu dasarnya, bukan ikut-ikutan dasarnya karena iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang Allah panggil itu orang-orang beriman. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa Ramadan. Jadi Allah panggil itu dengan lafaz iman. Wahai orang-orang yang beriman. Mengapa yang dipanggil orang beriman? As-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau Tafsir Safwah At-Tafasid, beliau menjelaskan, nadahum bilafzil imani liyuharrika fihim masyairat ta'ati wa yudkiya fihim jazwatal imani. Allah panggil dengan lafaz iman, wahai orang-orang beriman, liyuharrika fihim masyairat ta'ah, untuk menggerakkan rasa ketaatan, wa yuzkiya fihim jazwatal iman, dan untuk membangkitkan spirit semangat keimanan. Hanya dengan suasana iman, dengan nuansa iman, orang mau lapar-lapar nanti di siang hari. Hanya dengan iman orang mau memenuhi panggilan Allah, tidak makan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena iman dia mau lakukan itu. Kalau nggak ada iman, ngapain lapar-lapar? Betul enggak? Mengapa kita puasa? Mengapa kita sholat gelap-gelap, dingin-dingin, bangun? Kalau ngikutin nafsu mendingan bungkal, enak. Tapi karena iman, kita lakukan amal ibadah itu dasarnya karena iman. Ini stressing yang harus kita perhatikan. Apapun yang kita lakukan dasarnya karena iman. Karena iman kita berbuat baik, karena iman kita puasa, karena iman kita sedekah, karena iman kita salat. Maka dengan salat, dengan ibadah, dengan baca Quran, dengan kebaikan-kebaikan, semoga meningkat iman kita kepada Allah. Wahtisaban, man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Dasarnya karena ihtisab. Apa itu ihtisab? Hanya ingin cari ridhonya Allah. Ibadah kalau kita cari ridhonya orang, pengen dapat pujian orang, capek kita ibadah. Capek kita ibadah. Pertama capek ibadah, enggak punya nilai di hadapan Allah. Ada orang puji kita ibadah, ada orang enggak puji kita ibadah. Urusan ibadah bukan kita pengen dapat pujian manusia, kita hanya ingin cari ridhonya Allah. Apalagi cari ridhonya Oma Irama, ya. Sambut Ramadan seneng. Ada enggak orang Blok Saw begitu mau Ramadan? Ya Ramadan. Lapar, ngeluh. Ada enggak orang ngeluh mau datang Ramadan? Nah, mudah-mudahan jangan. Insya justru mau Ramadan seneng nih. Seneng Ramadan. Karena Ramadan ini bulan rahmah, bulan ampunan, dilipat gandakan pahala. Kesempatan kita, Masya Allah. Makanya kita sambut Ramadan ini dengan senang, gembira, dengan iman. Udah punya targetnya sekarang nih, udah punya target dari sekarang.
Ramadan ini semoga saya lebih baik dari Ramadan kemarin, amin. Pengen tarawehnya apa? Full, begitu, punya target. Jangan sama kemarin, apalagi lebih buruk. Harus lebih bagus, punya target-target gitu. Kalau bisa ditulis, namanya target. Jadi kita kalau udah target itu kita jaga. Pengen Ramadan ini khatamin Quran, udah punya target. Khatamin Quran 30 juz, satu hari 1 juz. Insya Allah terkejar karena punya perencanaan namanya. Kepengen meningkatkan sedekah, begitu ya. Karena ini bulan penuh dengan rahmah, bulan penuh dengan maghfirah, bulan penuh dengan kasih sayang, bulan penuh dengan pembebasan api neraka. Ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, bahkan dibelenggu syaitan. Dalam kitab Al-Islamu Aqidah wa Syariah karya Syekh Profesor Dr. Mahmud Saltut, itu beliau menjelaskan tentang hakikat puasa. Apa kata beliau? Laisa siyam bimujarradil imsak anil akli wasyurbi wal jima, innama al-imsak an kulli ma yunafi al-iman wala yattafiqu wa fadilatat taqwa wal muraqabah. Itu kata beliau. Bukanlah puasa sekedar menahan makan, minum, jima dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di samping menahan itu semua, al-imsak an kulli ma yunafi al-iman, menahan dari segala yang bertentangan dengan iman. Wala yattafiqu wa fadilatat taqwa wal muraqabah, dan menahan dari semua hal-hal yang tidak serasi, tidak sejalan, tidak sesuai dengan keutamaan takwa dan muraqabah. Idza sumta falyasum jawarihuka. Nabi bersabda, kalau engkau puasa maka puasakanlah juga anggota badanmu. Tangan puasa, kaki puasa, tidak melangkah ke tempat maksiat. Begitulah agar derajat puasa kita itu menjadi derajat yang tinggi. Shaumus sholihin, puasa orang-orang yang saleh. Ketika berbuka, Imam Al-Ghazali menjelaskan puasa orang-orang salihin itu, shaumul khusus, itu tidak berlebih-lebihan. Nah, ini di sini nih, tidak berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan. Sebaiknya waktu buka puasa itu, karena kita puasa itu jangan kaget, jangan dibuat kaget perut kita. Sebaiknya nih, jangan langsung makan yang berat-berat, makan yang enteng-enteng, makan yang ringan-ringan, kapas, tisu. Jangan yang berat-berat, jangan makan besi, jangan makan baja. Makan yang ringan-ringan dulu. Itu sunnahnya begitu, agar kita mendapatkan sunnah, ya, mendapatkan fadilah untuk kesehatan, masuk dalam kategori shaumus sholihin. Kalau bisa cari kurma, sekarang udah banyak kurma tuh di supermarket. Itu untuk mendapatkan fadilahnya. Kurma teh manis, ya, yang manis-manis untuk mengembalikan energi kita. Nah, mau lebih afdol lagi, makan kurmanya yang ganjil. Nah gitu, satu, hitung tuh makan kurma, 1, 3, 5, 21. Nah itu maruk namanya. Ini kadang ini lontong 3, bakwan 5, cendol, apa bayi numpuk itu. Begitu beduk maghrib dihantam itu semua. Nah, itu namanya puasa ngancem itu.
Nggak begitu. Shaum Musallin itu nggak begitu. Itu namanya cuma pindah waktu doang deh. Yang ringan-ringan aja, biar perut kita itu nggak kaget. Nah, jangan terlalu berlebihan. Secukupnya, sekedarnya, dan menyegerakan walaupun belum lapar, walaupun belum haus. Kalau udah beduk maghrib, takjil namanya. Maka ada istilah takjil, pakai ain, artinya menyegerakan. Kita kalau kemana-mana taruh air aqua, walaupun belum lapar, walaupun belum haus, segera batalkan. Itu untuk mendapatkan sunnah puasa. Orang Islam kalau ditanya paling senang itu sunnah puasa. 15 menit ditungguin, bilang aja ini sunnah puasa. Menyegerakan berbuka, yang udah lapar. Itu memang sunnahnya begitu, menyegerakan berbuka. Jangan lambat-lambat, batalin dulu. Sebaliknya kalau makan sahur, mengakhirkan makan sahur. Mengakhirkan makan sahur. Jangan makan sahur jam 1. Jam 1 makan sahur, ngantuk tidur, subuh bablas ya. Puasa ngerjain, sholat enggak. Orang puasa tapi kagak sholat. Orang puasa dia sholat seperti orang pakai baju sama pakai celana. Puasa kagak sholat, pakai baju kagak pakai celana. Kagak puasa, kagak sholat, kagak pakai baju, kagak pakai celana. Nah, makanya sahurnya kan kalau subuhnya jam 5 kurang 15, jam 4 itu kita udah bisa makan sahur. Jam 4 tuh udah bisa makan sahur. Makan sahur ya. Setelah makan sahur sudah mendekati apa? Imsak. Nah, sudah siap-siap ya, sholat subuh, ke masjid, ke musola. Nah, begitu. Sehingga mendapatkan keutamaan sholat subuh berjamaah. Ketika berbuka, bainal khaufi war raja, antara rasa harap dan rasa cemas. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali, bainal khaufi war raja, antara harap dan cemas. Mudah-mudahan puasa di hari ini Allah terima, tapi juga dia khawatir jangan-jangan nggak diterima, sehingga dia kombinasikan antara harap dan cemas, sehingga dia terus berusaha. Puasanya bukan sekedar rutinitas, tapi puasa yang berkualitas. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jamaah selama pengajian mungkin ada khilaf, ada kekeliruan dan sebagainya. Semoga Allah maafkan dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.